bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku mau March wrap up alias wrap up buku-buku yang aku baca di bulan Maret kemarin. Karena nggak kerasa udah bulan April lagi. Ternyata satu bulan itu go so fast dan aku agak kecewa sih sebenarnya. Bulan ini aku baca dikit banget. I have a lot of works this month dan aku selam banget di bulan ini. Jadi buku yang aku baca yang baru-baru tuh nggak banyak, malah aku banyak reread komik-komik lama gitu. Oke, without further ado, let's go to the video. Tapi buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you for subscribing and let's go! Oke, jadi buku-buku yang aku baca di bulan ini tuh yang baru sebenarnya cuma ada 3. Bayangin 3 doang. Kayak aku biasa baca 5 minimal. Ini 4 ini 4 gitu. Jadi kayak masih kurang gitu dari target aku biasanya. Jadi buku pertama yang mau aku omongin, kita mundur aja dari buku yang terakhir aku baca. Ini adalah buku baru dari penerbit Koru. Penerbit Koru itu adalah penerbit digitalnya dari penerbit Haru. Nah, penerbit Koru ini kemarin tuh baru nerbitin buku Infinity karya Weni Yulina. Jadi, buku ini baru terbit di akhir Maret kemarin. Dan aku bacanya cepet banget karena entah kenapa buku-bukunya penerbit Koru itu selalu kayak gulali ya. Aku minjem praise dari Kak Krisan kayak gulali gitu, yang manis tapi ringan banget gitu. Jadi, baca buku ini tuh rasanya page turner banget gitu, karena aku nggak sadar tahu-tahu udah sampai tengah. Dan tadinya aku tuh kayak cuman mau baca sedikit deh, tahu-tahu tuh udah penasaran gitu, soalnya babnya pendek-pendek. Udah gitu memang menarik banget sih, walaupun sederhana, manis, tapi tetap page turner. Jadi Infinity itu bercerita tentang seorang gadis bernama Rhea. Rhea ini anak yang baik-baik gitu, yang beneran dia anak rumahan banget, nilainya bagus, dan tapi sayangnya dia ini punya satu hal yang dia sebelin gitu, yaitu mamahnya ini tipe orang tua yang mengkontrol banget anaknya. Jadi dia sama sekali nggak boleh keluar di malam minggu, nggak boleh punya temen yang aneh-aneh, pokoknya kalau nggak mendukung akademisnya itu nggak boleh main gitu loh. Jadi mamahnya ini super ketat sama dia, pokoknya dia harus dapat nilai yang bagus. Tapi dia iri sama kakak-kakaknya, yang kakak-kakaknya itu kayak lebih dibebasin gitu. Jadi si mamanya ini tuh kayak pilih kasih sama dia. Dan dia tuh mempertanyakan kenapa mamahnya tuh setegas itu sama dia. Nah, akhirnya suatu hari Rhea ini ketemu sama Xavier, temen dari temennya. Jadi temennya ini punya band. Suatu hari dia ada keperluan dan dia ketemu sama si penyanyi yang ganteng ini, namanya Xavier. Tapi Xavier ini anaknya kelihatan di depan tuh kayak berandalan gitu, makanya sama mamahnya tuh pasti udah nggak disetujuin lah temenan sama Xavier. Dan karena ini it's a romance story, pasti kamu udah bisa menebak apa yang terjadi ke depannya ya. Tapi tetap aja Infinity ini punya twist sedikit yang bikin endingnya ini bikin hatiku potek gitu. Ya, bikin hati potek karena pokoknya di ending ada sesuatu, I can tell you karena spoiler. Tapi pas di ending, aku beneran pas udah sampai halaman terakhir, aku langsung kayak, hah, beneran kayak gini gitu. Dan ternyata memang beneran gitu endingnya. Jadi aku potek, hatiku potek sama endingnya gitu, terpotek. Tapi nggak separah buku Marissa Mayer sih terpoteknya, tapi tetap aja kesel gitu loh sama si ending. Walaupun ya udahlah, oke, itu keputusan si penulis kalau buat ending ya. Aku puas sih sama bukunya. Jadi dia ini punya alur yang manis, ringan, tapi tetap enjoyable banget. Aku sama sekali gak kerasa baca buku ini. Jadi kalau kamu pingin buku-buku yang ringan, coba deh baca Infinity karya Weni Yulina ini. Aku akan kasih link pembeliannya di bawah ya, so check that out. Ini BTW bukunya digital, jadi ada di Google Play Books, dan kalau nggak salah tuh kayaknya bakal ada juga di platform yang lain ya. Setahu aku Koru itu ada di Lontara. Jadi bisa kalian cek juga yang punya koin Lontara, kalian bisa pinjem, mungkin bisa lebih murah ya. So check it out, mungkin ada di Lontara. Oke, next ya. Buku yang terakhir kali aku baca adalah serial Tintin. Jadi kemarin ini aku beres-beres, terus aku nggak sengaja nemu serial Tintin dan
I miss this so much gitu, karena aku baca ini waktu SD dan aku kangen banget pas lihat ini. Ya ampun, kamu kemana aja gitu. Akhirnya aku ambil ini keluar, ada 4 yang aku punya komik Tintin, dan aku jadi pingin koleksi sehabis baca ini gitu ya. Tapi komik Tintin kalau kalian lihat yang sekarang ada di Gramedia itu gede banget kayak majalah gitu. Dan ini versi lama, jadi masih lumayan kecil gitu. Kalau yang kalian lihat di Gramet, kalau nggak salah itu ada yang kayak segini atau 2 kalinya ini ya, I don't know. Dan yang aku baca ini ada 4 buku. Yang satu aku nggak tahu di mana, kayaknya di sana. Yang satu itu adalah Permata Castafiore. Lalu ada ini 2 buku yang nyambung, yaitu Perjalanan di Bulan, Perjalanan ke Bulan, dan Petualangan di Bulan. Ups, ternyata bukunya ini Petualangan di Bulan, ini nyambung. Dan ada ini yang terakhir, Tintin Tongkat Otokar. Dan aku masih pingin baca yang lainnya gitu, karena kalau aku lihat Tintin ini ada perkembangan karakternya. Jadi kadang dia mention kejadian dari buku-buku yang lain, dan kalau kita belum baca tuh agak bingung gitu. Jadi bikin penasaran sama buku-buku lainnya. Dan kalau beli Tintin, apalagi komik berwarna dan gede, itu lumayan mahal. Jadi aku kayaknya pingin beli second suatu saat nanti. I want to buy second books karena lebih murah, dan aku pingin koleksi bukan karena koleksi ya, tapi aku pingin baca. Jadi ada beberapa komik lama yang aku koleksi for the sake of aku pingin baca ulang dan baca ulang. Next book sini ada Sketches and Regrets karya Ci Airin Everin. Jadi buku ini dihadiahin ke aku sama Ci Airin. So thank you banget Ci Airin yang udah ngasih aku buku ini. Dan buku ini adalah tulisan-tulisan Ci Airin tentang mendiang suaminya. Jadi di buku ini ada banyak sketsa like this. Jadi kalau kamu yang suka arsitektur, mungkin kamu bakalan suka sama buku ini gitu, karena delightful sih, bisa lihat sketsa-sketsa dari bangunan-bangunan yang ikonik yang ada di Bandung. Ada beberapa bangunan yang ikonik banget karya mendiang suaminya Ci Airin, yaitu Oki Kuspriyanto di sini. Dan buat kalian yang suka arsitektur, ya you have to read this. Dan sebenarnya tanpa kalian suka arsitektur pun, menurut aku buku ini menyentuh banget sih. Ya, ada sisi menyentuhnya gitu ya. Jadi kalian bisa dapetin buku ini di Omah Library. I will give the link down below, so check that out. Dan yang terakhir yang aku baca adalah Miko 33. Hai Miko 33. Jadi aku udah nungguin buku ini kayak dari tahun lalu. Aku selalu nungguin buku Miko setiap tahunnya, dan akhirnya ini keluar gitu ya. Kayak udah lama banget sejak terakhir kali aku baca Miko. Dan di sini ada cerita yang cute banget, yaitu kalau kalian baca juga, judulnya adalah Marichan Jadi Cupid. Marichan Jadi Cupid. Ada di halaman berapa ya? Pokoknya ada di bagian sedikit akhir-akhir gitu. Dan itu cerita yang paling cute menurut aku dari semua cerita Miko lainnya di sini. Kalau kamu yang udah baca, boleh tulis di komen di bawah. Tapi jangan spoiler, kasihan yang belum baca. Pokoknya itu cerita cute banget. Dan aku tuh seneng banget karena setelah 33 episode, berapa belas tahun, berapa puluh tahun malahan, akhirnya Miko dan Tapei ini ada perkembangan setelah 30 tahun ya. So long gitu. Kalau nggak salah 30 tahun ya, karena kan Miko cuma terbit satu setiap tahunnya di Indonesia. Sedangkan kalau di Jepang sendiri, Miko ini udah sampai buku 34. Dan Miko 33 ini spesial karena ini jadi buku terakhir dimana Miko akan jadi anak SD. Jadi mulai 34 itu adalah Miko SMP. Kinda sad sih, karena kita udah lihat mereka bertumbuh dari dari buku 1 sampai buku 33. Dan di buku 34 akhirnya mereka masuk SMP. So sad. Tapi ya lebih baik berlanjut sih daripada berakhir seriesnya. So I'm very happy akhirnya Miko dan Tapei berkembang. Mungkin kalau udah masuk SMP, ceritanya bakal lebih dewasa. Ya, I don't know, karena selama ini di Miko itu komennya mild banget gitu. Mild itu kayak apa ya bahasa Indonesianya, ringan gitu. Kayak nggak pernah komen yang serius. I don't know ya gitu. Jadi makanya kenapa hubungan Tapei dan Miko ini menggantung terus gitu. I think it's because of that ya, karena ini komik anak juga. Tapi kalau mereka udah SMP ya tentunya si hubungan mereka pun harus berkembang. Ya I don't know, tapi kayaknya bakal masih lama dan perjalanannya masih panjang sampai Miko dan Tapei jadian. Oke,
Kalau kalian pingin bocoran Miiko 34, aku tuh sempat merhatiin covernya. Kamu bisa cari cover Miiko 34. Dan di situ kalau nggak salah Yoshida itu pisah sekolah. So I'm quite sad about that. Karena kalau kamu lihat dari covernya, ada yang beda seragam gitu loh. Jadi mungkin yang beda seragam akan tetap ada di seriesnya, tapi mungkin lebih jarang muncul mungkin ya. Karena kan Miiko dan teman-teman ini masuk SMP Suginoki, dan ada teman-teman mereka yang pindah. Jadi it's really sad karena bakal terbagi-bagi teman-temannya Miiko. Okay, so that's it all of the books I read this month. Sedikit ya ternyata, cuman ada sekitar, kalau Tintin dihitung mungkin bisa jadi 4, 5, 6, 7, 8 buku. Tapi tetap Tintin ini aku baca dalam 2 hari aja. So I don't know if that counts ya. Tintin, ada nggak sih dari kamu yang waktu kecil baca Tintin? Boleh komen di bawah ya. Dan cerita mana sih yang seru, karena I'm wondering gitu. Gak mungkin aku beli semuanya dalam waktu singkat. So cerita mana yang harus aku baca duluan dari ceritanya Tintin. Okay, so I think that's it for today. Buat semua wrap up bulan Maret buku-buku yang aku baca. Kalau kamu ada berapa buku sih yang kamu baca di bulan Maret? Dan apa aja nih bukunya dan buku apa yang ter the best? Boleh tulis di komen di bawah ya. Okay, thank you for watching. Happy reading and bye-bye.